Selamat pagi, salam dahsyat luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21, saya Joko Cahyoadi. Pada kesempatan pagi kali ini, sahabat, saya ingin membalas komen-komen senada dari sahabat trader mengenai, Pak, bagaimana solusinya saat trading ini kondisi modal saya tinggal 50%, ada juga yang kondisi modalnya tinggal 20%, bahkan lebih kecil lagi tinggal 10%. Nah, ini bagaimana saya bisa membalikin mental untuk tetap bisa trading di market. Nah, sebelum saya menjawab, tentunya selalu izinkan saya untuk memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi kali ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Baiklah sahabat trader, topik pagi kali ini saya kira ini banyak kejadian-kejadian daripada teman-teman ya yang modalnya saat trading tinggal 50%, kemudian tinggal 30%, bahkan posisinya udah locking, hedging yang equity-nya tinggal 10%. Tentunya ini banyak dialami teman-teman yang ada di market. Nah, bagaimana kira-kira solusinya? Saya mempunyai beberapa saran ya, tip ya. Karena kejadian-kejadian ini cukup melelahkan bagi psikologis kita. Pada video sebelumnya saya juga pernah menyampaikan bahwa saat kondisi psikologis yang tidak bagus atau lagi benar-benar peak down seperti itu, tentunya sangat tidak disarankan Anda berada di market. Nah, ada beberapa tips sahabat, kalau Anda pernah mengalami atau bahkan sekarang Anda yang lagi nonton ini mengalami kejadian-kejadian buruk seperti saat ini. Ada memang beberapa cara ya. Yang pertama mungkin karena modal Anda masih cukup banyak, artinya Anda mungkin bisa menanamkan modal tersebut pada akun Anda, artinya deposit lagi. Kemudian yang kedua, bahwa Anda harus mengelola uang ini apa adanya. Untuk saran pertama ya, saran pertama bahwa Anda harus mendepositkan uang lagi. Ini menurut saya tidak merekomendasikan, tidak menyarankan. Karena dalam kondisi psikologis yang benar-benar rusak, berapapun uang yang Anda taruh di sana, apalagi ada ada keinginan Anda untuk katakanlah cepat balik modal saya begitu. Artinya dendam dengan market. Ini sangat tidak saya sarankan. Dan kalau Anda punya pemikiran seperti itu, batalkan, jangan Anda menyetorkan uang lagi untuk trading. Kelola uang uang yang ada ini dengan cara yang benar dulu. Nah, suatu misal begini sahabat trader. Saya contohkan, misalkan deposit Anda ini $10.000 ya, $10.000. Kemudian karena berlawanan market dan akhirnya Anda mengalami kerugian dan uang tinggal 50%, apa yang harus kita jalankan? Yang pertama, kita harus benar-benar secara realistis ya. Kita memandang bahwa modal kita ini sudah tinggal 50%. Kita tidak boleh berpikir lagi bahwa uang kita atau dana kita yang ada di market ini masih 100%. Satu contoh tadi, kalau buka $10.000, uang Anda tinggal $5.000, kita harus berpikirnya uang $5.000, bukan lagi $10.000. Ini sangat penting sekali. Karena kenapa? Kalau Anda masih berpatokan uang Anda ini $10.000, ya, kita akan berpikir membuka posisi pun atau open posisi ini tetap dengan berdasarkan pemikiran yang $10.000. Padahal kenyataannya uang kita yang ada di market ini tinggal $5.000 atau 50%-nya.
Saya contohkan misalkan saya selalu mengatur manajemen risiko, misalkan $10.000 ini kalau kita masuk ya itu 0,6 saja, 0,6 lot ini biasanya mengaturnya begitu. Nah kalau misalkan uang Anda tinggal $5.000, kita harus maksimumnya juga separuhnya daripada itu. Sebenarnya begini, kenapa saya dari awal mengatur yang namanya manajemen risiko. Seperti contoh tadi ya, kalau misalkan katakanlah kita maksimum transaksi, maksimum lotnya itu 0,6 lot, kalau misalkan $10.000. Nah, saya selalu mengatur, meresikokan seperti video-video sebelumnya, saya tidak akan melebihi batasan risiko, toleransi risiko saya antara 1-3% dari modal. Artinya kenapa saya menetapkan risiko seperti itu? Karena saya misalkan saya loss sekali, misalkan saya resikokan 1,5%, saya baru loss 1,5% dari modal. Kemudian misalkan kita berturut-turut kita loss katakanlah 3 kali, berarti 1,5 kali 3 saja, artinya masih sekitar 1,5, 3, 4,5% atau 5% lah begitu ya. Kita masih mengalami kerugian 5%. Kenapa ini saya lakukan? Karena saya harus menjaga mental. Saya harus menjaga psikologi saya agar tetap kondisinya stabil. Nah, ini yang jarang dilakukan teman-teman trader. Ya, ingat bahwa kita dalam trading itu tidak selalu profit, atau kita dalam trading analisa kita tidak selalu benar. Ini tolong dimengerti benar-benar. Kenapa Anda sampai merugi 50%, 30%? Coba amati. Karena Anda tidak menerapkan manajemen risiko dengan baik. Katakanlah kalau saya 3 kali, mungkin 4 kali, 5 kali saya loss, itu baru tidak lebih dari 8%. Artinya mental ini, modal saya masih benar-benar cukup efektif untuk fight di market dengan kondisi masih standar begitu. Nah, solusi ini sebenarnya saya sering juga utarakan ke teman-teman bahwa Anda harus balik lagi dalam kondisi modal yang Anda atau modal yang ada. Ini yang Anda harus kelola. Ya. Jadi tidak lagi misalkan kalau saya membukanya tadi 0,6, tidak pakai standar 0,6 tetapi separuhnya kalau kita tinggal 50%. Bagaimana Pak kalau tinggal 30%? Ya tinggal atur aja berapa uang Anda. Katakanlah tinggal $3.000 dari 10.000. Ya sudah, Anda harus survive dengan $3.000. Atau mungkin yang lebih kecil lagi. Karena ini akan sangat membantu memperbaiki mental Anda. Kalau Anda masih menerapkan dengan kondisi standar uang Anda $10.000, itu sama juga Anda balas dendam. Nah, dalam trading, kalau Anda balas dendam, ya, saya pastikan Anda akan dihabisi oleh market. Ini pesan saya. Jadi kesimpulannya bahwa kita harus cukup realistis dengan kondisi keuangan kita yang ada di market. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti ya teman-teman trader, karena pertanyaan-pertanyaan ini yang senada ini cukup banyak ya. Jadi ada yang kerugiannya sudah 50% tetapi masih banyak posisi. Nah, saran saya, kalau Anda masih banyak posisi dengan kondisi keuangan 50%, sebenarnya Anda harus menghilangkan dulu posisi tersebut. Artinya kalau saya buang rugi, kemudian saya akan cukup realistis untuk mengelola dana yang ada. Di market kita tidak boleh terlalu berharap. Karena saya pernah juga mengulas bahwa kalau Anda menahan floating loss yang tidak jelas kapan harga ini akan balik, ya, maka itu akan sangat menguras psikologis, mental, emosi Anda. Seperti halnya saat ini ya, harga emas melambung tinggi. Saya yakin banyak yang melihat dan menonton video saya ini kebanyakan Anda melakukan sell position. Akhirnya apa?
kalau teman-teman trader mengatakan bahwa sekarang lagi bikin jemuran XAU Pak, jemuran sell loko. Nah, apa akibatnya? Kalau Anda punya sell di harga katakanlah 16, 17, pertanyaannya kapan itu akan balik lagi ke sana? Mungkin iya bisa, tetapi kapan? Dan ingat, di dalam transaksi perdagangan valuta asing itu kan ada swap atau interest. Anda akan kemakan bunga yang cukup tinggi. Nah, ini sebenarnya kenapa saya selalu intens fokus untuk menyarankan Anda, pakailah yang namanya stop loss atau manajemen risiko yang baik. Jangan sampai ini tidak. Kalau dalam perdagangan Anda tidak ada manajemen risiko, artinya stop loss-nya atau toleransi kerugian, saya pastikan Anda akan loss di market. Nah, sahabat trader, mungkin Anda punya pengalaman atau kejadian-kejadian apa yang saya sampaikan pada pagi kali ini, silahkan meninggalkan komen ya. Dengan meninggalkan komen, kita sama-sama mendiskusikan, biar sama-sama kita bertambah pengalaman tentunya begitu. Dan bagi teman-teman tentunya yang belum subscribe, silahkan Anda subscribe. Jangan lupa tekan lonceng agar Anda bisa mendapatkan notifikasi terupdate dari Naked Trader 21. Tentunya bila mana Anda menyukai ya perdagangan valuta asing dan investasi. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat luar biasa.